Halo semuanya, salam YNWA. Kembali lagi bersama gua, si Yakovs. Oke, jadi hari ini gue seneng banget ya, karena akhirnya Liverpool menang di UCL dan lolos ke 8 besar. Setelah gue sedih mulu, Liverpool kalah di IPL, akhirnya sedikit terobati dengan kemenangan di UCL ini dan Liverpool lolos ke 8 besar. Selamat. Oke, jadi hari ini gue mau bahas match kemarin, review Liverpool versus Leipzig. Ada beberapa poin penting, ada dua yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Apa saja poin itu? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu kita nonton dulu intronya. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu Fabinho kembali menjadi gelandang bertahan. Akhirnya setelah beberapa match Klopp selalu menurunkan Fabinho di posisi bek tengah, di match kali ini Fabinho kembali ke posisi aslinya, yaitu gelandang bertahan. Dan di match ini terbukti langsung on fire. Gila ini pemain. Dia sendiri sudah mengklarifikasi kalau dia merindukan bermain di posisi gelandang, di posisi aslinya, karena dia memang bisa mengeluarkan kemampuannya secara optimal ya di posisi gelandang bertahan. Dia bisa memerankan peran seorang bek tengah, tapi sekali lagi dia tidak bisa mengeluarkan kemampuannya sepenuhnya gitu. Dia kan ibaratnya dipaksa oleh keadaan. Dan juga sebenarnya para fans juga sudah banyak berharap sejak Klopp membeli Ben Davies dan Ozan Kabak, Fabinho ini akan kembali ke posisi aslinya. Karena kelihatan meskipun ada Henderson dan sekali Thiago pun di tengah itu tidak ada sosok yang bisa memerankan peran gelandang bertahan sebagus Fabinho. Bahkan Henderson sekalipun yang gue bilang karakteristiknya mirip dengan Fabinho pun tidak bisa memerankan peran seorang gelandang bertahan itu dengan cukup baik. Begitu juga dengan Thiago. Thiago kan dia menurutku di role-nya itu lebih untuk menyerang. Asli ya, gila Fabinho ini. Kemampuannya sebagai defense midfielder itu benar-benar komplit. Recovery-nya bagus, tackle-nya, timing, kapan harus dia nahan bola, mengkeep bola, kapan harus dia mengoper, itu benar-benar pas semua. Gila, on fire banget Fabinho di match kali ini. Jadi menurut gua MOTM man of the match di match kali ini ya Fabinho ya, luar biasa. Menurut gua Klopp harusnya melakukan ini dari kemarin sejak Klopp membeli Ben Davies dan Ozan Kabak. Tapi mungkin dari sudut pandang Klopp, dia menganggap kalau Fabinho masih menjadi sosok yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis di lini belakang, karena dia kan secara umur juga lebih tua dan lebih berpengalaman. Kalau Kabak kan gimana ya, masih harus beradaptasi karena dia di Bundesliga, di tim yang papan bawah juga. Dia perlu beradaptasi juga di IPL, apalagi Ben Davies yang dari Championship, jelas temponya juga beda. Oke, tapi gak apa-apa, yang berlalu biarlah berlalu. Yang kalah 6 kali di IPL itu biarkanlah berlalu. Kita ambil poin positifnya aja. Setidaknya Klopp melihat kalau dengan kembalinya Fabinho di lini tengah sebagai gelandang bertahan, ini membuat lini tengah itu jauh lebih kuat dan lebih stabil ya. Karena lini tengah ini kan ibaratnya sebagai penyaring sebelum serangan itu sampai ke lini pertahanan. Nanti ya teman-teman. Oke. Oh ya, satu lagi poin positif yang bisa diambil dari kembalinya Fabinho sebagai gelandang bertahan itu adalah Thiago Alcantara. Thiago Alcantara di match ini gak kalah bersinarnya dengan Fabinho. Kenapa? Karena dengan kembalinya Fabinho sebagai gelandang bertahan, jobnya atau hal yang harus dilakukan oleh Thiago itu jauh lebih berkurang. Karena di match-match sebelumnya di mana Fabinho digeser ataupun absen, itu tuh Thiago itu terlalu bekerja keras bisa dibilang. Nah, dia itu fokusnya terbagi antara bertahan dan menyerang. Karena salah satu alasan Klopp merekrut Thiago ya untuk kreativitas. Tujuannya itu bukan untuk bertahan. Nah, di match sebelum-sebelumnya itu dia terbagi fokusnya antara bertahan dan menyerang. Makanya dia tidak bisa menampilkan performa yang optimal
karena memang dia role-nya itu untuk menyerang gitu. Gue berharap untuk match-match kedepannya Fabinho tetap jangan digeser ke back tengah lagi lah. Klopp sudah melihat bahwa itu gagal. Oke. Nah sekarang dengan kembalinya Fabinho sebagai gelandang bertahan jauh lebih berhasil. Oke, itu aja untuk poin pertama. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu jalannya permainan ya teman-teman. Salah satu hal yang patut gue apresiasi untuk Jurgen Klopp di match kali ini adalah dia bermain menyerang meskipun sudah unggul 2-0 di leg pertama. Ini penting banget teman-teman. Kalau kita menengok match sebelah, PSG versus Barca, PSG di atas kertas oke, unggul 4-1. Kalau kita lihat sepertinya Barca tidak bisa comeback. Nah, tapi di leg kedua PSG itu tidak mau bermain. Tidak mau bermain itu maksudnya dalam arti tidak mau keluar untuk menyerang. Dan akibatnya apa? Kalau misalnya gol penaltinya Messi itu masuk, moral pemain Barca akan meningkat, dan sebaliknya moral pemain PSG bakal menurun. Kalau sampai itu kejadian, bukan hal yang nggak mungkin kalau Barca bisa comeback pada saat itu. Itulah pentingnya teman-teman. Lu nggak boleh bermain menyerang meskipun lu sudah unggul. Lu harus bermain bagaimana lu bermain. Oke. Kita masuk ke strateginya. Di atas kertas, Liverpool seperti biasa bermain 4-3-3. Tapi kalau gue lihat eksekusi di lapangan lebih ke 4-4-2. Dengan Mo Salah bermain sebagai right midfielder. Makanya dia sering mundur maju itu kan. Ya karena dia posisinya lebih ke gelandang. Dengan meninggalkan Mane dan Jota di depan. Nah ini kan bisa dibilang eksekusi yang berbeda dengan biasanya. Biasanya yang di tengah yang mundur, Salah dan Mane yang lebih di depan. Tapi kali ini malah Salah yang ibaratnya agak mundur ke belakang. Apa tujuan dari skema itu? Tujuannya ini adalah supaya di tengah itu, khususnya Thiago yang lebih kreatif itu dapat space yang cukup untuk membongkar defense-nya Leipzig. Karena Mo Salah ini kan dia itu bisa menarik 2-3 pemain untuk ngikutin dia. Nah, dengan dia menarik 2-3 pemain itu untuk mengikuti dia, otomatis ada space yang ditinggalkan oleh para pemain Leipzig yang mengikuti Mo Salah ini, yang bisa dimanfaatkan oleh Thiago untuk mengobrak-abrik defense-nya Leipzig. Oke, mengerti teman-teman? Makanya Mo Salah di match kali ini tuh dia lebih bekerja keras daripada biasanya. Nah, gue bilang gaya main Leipzig ini terlalu agresif ya. Terlalu agresif itu bagus, terlalu agresif itu bagus. Dan terbukti berhasil di Bundesliga. Tapi ini lawannya Liverpool, salah satu tim terbaik di Eropa pada saat hari ini. Gaya main seperti ini tuh beresiko melawan Liverpool. Karena kalau lu mau bermain seperti itu, lu butuh pemain-pemain yang berkualitas. Dan di Leipzig ini banyak pemainnya yang mediocre ya. Kalau misalnya itu bukan karena Upamecano yang satu-satunya bintang menurut gua di situ, itu bisa bobo lebih dari 2 itu asli. Dan BTW Upamecano keren banget yang mainnya ya. Jackpot banget ya buat Bayern bisa dapetin servisnya dia. Oh iya, terakhir yang mau gua bahas di match kali ini tuh adalah Phillips. Nathaniel Phillips solid banget di match kali ini bersama dengan Kabak, tapi gue lebih menyoroti Phillips ya, karena Phillips ini setiap kali diberi kesempatan dia tidak pernah merugikan tim, itu yang penting ya. Gue masih tetap bilang dia mediocre, tapi dia bermain sesuai kapasitasnya. Tapi tidak masalah, duet ini bisa dipercayalah untuk ke match-match selanjutnya. Oke, itu aja teman-teman. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe di bawah channel ini. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan kalian tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke, itu aja teman-teman. Salam Jenber.